Oke, ya selamat sebelumnya buat Mas Zaki sama Mas Kemut. Kemarin sudah bawa teman-temannya liburan, handle teman-temannya di Jepang. Gimana rasanya Mas Zaki, Mas Kemut, bisa cerita sedikit Mas? Coba tolong Saco. Sambil di-on-cam lah videonya, masa saya sendirian sama Pak Makmur ini, gimana ini? Gimana rasanya Mas Kemut, Mas Zaki? Alhamdulillah berkat kerjasama dan pengetahuan yang serba ada, alhamdulillah sukses lancar. Amin. Ya. Pengetahuan yang minim. Pengetahuan yang minim. Lancar ya Mas Kemut ya, Mas Dan Zaki. bantuan Kehing Tour aman. Amin, siap. Gimana Mas, bisa cerita sedikit Mas, kemarin mungkin pengalamannya ya, jadi kok bisa dapat, kemarin bawa berapa peserta Mas kemarin? Alhamdulillah kemarin itu sampai 50. 50 orang ya? Iya. Mantap loh. Ke Jepang udah boleh apa? Sebetulnya ya pas masa liburan itu Pak. Cuman ya kita ini juga sih protokol COVID-nya dijalankan juga. Tapi kayaknya diterima di sana soalnya udah kayak orang Jepang itu. Terus kemarin ketika di lapangannya gimana Mas? Keluarganya dan teman-teman kayak Indra yang ada di sana. Dengan pengelola destinasi wisatanya juga gimana? Ada kendala kah? Lancar-lancar saja atau mungkin bisa cerita sedikit lah ketika teknisnya kemarin bagaimana gitu? Ya. Kendalanya Mas gitu. Deg-degan kah atau gimana? Awalnya itu Mas Alvin biasa janjiannya jam berapa, orang Indonesia agak ngaret lah 15 menit jam karet. Terus gimana? Tapi oke ya Mas ya, nggak begitu masalah ya? Nggak, kebetulan dapat supirnya yang ngerti. Jadinya nggak terlalu, biasa kan orang Jepang kalau masalah waktu kan rada sensitif gitu. Tapi karena yang kebetulan kita nyewa supirnya itu dapatnya yang sering bawa orang Indonesia juga, jadi dia ngerti gitu. Oh iya, nggak apa-apa, ini jamnya jam Indonesia kan, ya ngerti. Ya. Kemarin itu ketika ngendul teman-temannya, itu apa sih Mas paketannya? Apakah sama all in semuanya, maksudnya sama makannya juga di cover juga, terus kemudian pasti armada dan destinasi masuknya di cover ya? Kalau makannya yang lainnya gimana Mas kemarin? Nah, kendala itu kemarin itu sempat kita mau sekalian makan, soalnya kan di websitenya itu ada halal food. Ternyata sampai di sana itu halal foodnya nggak ada. Nah, jadi kita ragu buat ngasih makannya juga, jadi ada kita cashback buat ganti makannya itu. Kita jelasin kalau di website itu ada halal foodnya, ternyata sampai di sana ini kendala ya. Sampai di sana itu ternyata halal foodnya nggak ada. Akhirnya ya udah kita cashback masing-masing peserta. Gitu. Tapi maksudnya fine aja ya? Fine aja, aman. Sebenarnya ada Mas Alvin kendala yang emang sampai sekarang ini menurut kita nih emang nggak masuk akal gitu pas dilihat apa. Nggak boleh di-share. Itinerary-nya itu loh. Jadi kita hitung-hitung dari mulai akomodasi, terus transportasinya, sampai makan, penyewaannya juga. Nah, kita jatuhnya mahal banget gitu ya. Tapi dilihat dari travel lain gitu ya, kok bisa murah banget gitu ininya. Perbedaannya jauh. Itu sih sistem ininya kita belum dapatnya itu. Oh, di harga perhitungan harganya Mas ya. Dapat baiknya gitu ya. Oke. Nanti sambil kita cikas di lain kesempatan Mas Kimut, tapi insya Allah nggak lama lah ya, supaya lebih semangat lagi. Dan jangan-jangan musim liburan kapan lagi Mas? Kapan sih sebetulnya? Sekarang tuh alhamdulillah juga sih nggak. Jadi ya karena kemarin sukses
acara itu ya alhamdulillah ada aja, jadi mulut ke mulut ya men ya. Mungkin ntar tanggal 15 juga alhamdulillah ada pasien, ada klien. Ya, pasien yang mau liburan sebenarnya. itu langsung di-handle sama, ya karena itu di hari kerja, ya saya sama Jakinya nggak bisa ngikut, jadi itu langsung bos yang handle langsung. Oh gitu, oke. Siap. Nah, ini mungkin bisa di-share Mas Jaki sama Mas Kimut ya. Sebenarnya kan teman-teman yang bergerak di bidang wisata ini kalau yang baru pertama kali memulai ya, menurut yang kita alami juga ya di lapangan, itu tantangan terbesarnya sebenarnya bukan pada pelaksanaan teknisnya, tapi bagaimana cara bisa dapetin peserta turnya. Nah, kemarin kan Mas Jaki sama Mas Kemo tuh trik pertama langsung bawa 50 orang, itu kan sebenarnya cukup keren gitu. Gimana Mas caranya? Bisa di-share nggak? Jadi sebenarnya itu karena yang pertama nentuin tanggal. Kalau kita kan baca yang banyak di Jepang ini kan Kensuse, maksudnya pemagang. Nah, pemagang itu kan jatuhnya kayak misalkan Mas Kemot kan orang Gemba ini liburnya cuman pas hari besar gitu. Nah, jadi tentuin dulu tanggal yang pas, yang kira-kira banyak orang libur gitu. Terus kalau di Jepang ya, kira-kira musimnya apa? Nah, kan pada saat itu kan musim salju. Nah, rata-rata kan orang pasti perginya ya main ski gitu. Nah, kemudian terus pas lagi kebetulan bulan sebelumnya itu Jepang baru banget buka buat orang yang masuk. Jadi banyak banget orang baru yang contohnya orang Indonesia yang belum pernah lihat salju, apalagi main ski gitu. Nah, jadi dari temen ngajak temen lagi gitu. Apalagi kan misalkan si Ahmad nih, Kemot ini kan ada juniornya juga yang belum pernah main ski nih, ke bawah-bawah akhirnya. Jadi makanya bisa banyak tuh ya jadi karena itu. Jadi nawarin ke teman-temannya Mas Jaki ya? Dari teman ke teman lagi. Ya sebetulnya ini ada banyak sih peran pentingnya kayak Mas Rojak gitu yang betul. Kita di sini kayak Mas Rojak turun-temurun karena jadi sosialisasi mungkin kita bagus, jadi karena sebetulnya kemarin juga rata-rata anak muda gitu Mas ya, orang biasa tongkrongan bareng-bareng, biasa kumpul bareng-bareng, juga di mana ada anak-anak yang itu ada acara kita ikut gabung, di mana yang lainnya ada acara kita gabung, jadi akhirnya kita saling nyaman gitu, mungkin ya karena sosialisasi bagus juga sih. Jadi pada ngikut aja lah gitu ya. Ya kalau kemarin kan ya peran Mas Rojak gitu. Mas Rojak ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Rojak nih. Coba tolong suaranya ini Senpai. Aduh, nggak ada suaranya Senpai. Oke deh. Siap. Kembali lagi selamat buat Mas Jaki sama Mas Kemut ya. Kemarin sudah jalan proyeknya dan semoga bisa ketagihan Mas. Dan semoga kondisi juga ke depan bisa memungkinkan dan bisa handle di next trip yang lainnya juga gitu ya. Dan harapannya apa yang dilakukan oleh Mas Jaki dan Mas Kemut kemarin ya, itu bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang lainnya yang nanti pada kesempatan malam hari ini maupun yang nanti lihat rekaman video kita di YouTube ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembukaan kita ya, testimoni nih dari Mas Jaki sama Mas Kemut yang memang cukup semangat meskipun di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk belajar, untuk diskusi dan alhamdulillah sudah bisa mendapatkan hasilnya ya, proyeknya bisa goal gitu. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan share tentang program edukasi yang endingnya atau tujuannya sebetulnya sama dengan apa yang didapatkan oleh Mas Jaki atau Mas Kemut ya. Di mana nanti ya kita pakai PowerPoint ya teman-teman ya. Di mana nanti di bulan Februari dan juga bulan Maret kita akan adakan yang namanya edukasi tour online tapi bersifat teknis ya. Ini di setiap hari Rabu malam ya. Nanti terstruktur, nanti benar-benar terjadwal gitu ya. Dan usahakan teman-teman benar-benar meluangkan waktu di hari atau di tanggal tersebut karena materi yang sudah kita berikan nanti tidak akan kita ulang lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya.
Kemudian sedikit prolog ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali memulai bisnis tour atau bagi pemula gitu ya atau beginner gitu ya. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, bahwasanya tantangan terbesar itu bukan di teknis tournya. Teknis tournya Mas Zaki, Mas Kimo sudah bisa melaksanakan, ada kendala, it's okay, wajar, dan bisa teratasi, itu keren juga. Tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan customer-nya. Ya, tadi Mas Zaki sama Mas Kimo juga cerita, satu kali trip bisa dapat 50 peserta. Itu bagaimana caranya gitu ya. Itu yang menjadi tantangan, dan selama kita menjadi dari teman-teman di lapangan yang sudah punya paket wisata gitu ya, tapi bingung siapa yang mau beli paket wisatanya gitu ya, karena nggak tahu siapa yang mau beli atau mau menggunakan jasa dari teman-teman untuk turnya gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak banyak teman-teman yang paham tentang hal ini gitu ya. Makanya porsinya ya, kalau bagi teman-teman yang baru memulai, tantangannya itu paling besar adalah di strategi marketing atau bagaimana cara mendapatkan customer-nya gitu ya. Nah, di sini kita share ke teman-teman bagaimana nanti polanya, bagaimana nanti step-nya ya. Jadi ketika nanti teman-teman bisa mendapatkan customer atau goal projector-nya ya, yang pertama gitu ya, itu bisa duplikasi juga di project-project yang selanjutnya. Kenapa? Karena tahu bagaimana formulanya, tahu bagaimana step-step atau rumusnya gitu ya. Nah, di materi edukasi nanti ya, ini ada sedikit kisi-kisi ya bagi teman-teman semuanya. Pertama akan membahas tentang landasan bisnis ya. Nanti disampaikan langsung oleh Bapak Mahmudi Fukumoto selaku CEO dari Kehintur ya. Kenapa bisnis itu penting dan apa ya manfaatnya bagi kita maupun bagi banyak orang gitu ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin yang sering ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Bagaimana dengan legalitas? Mulai dulu ya. Kemudian buat legalitasnya dulu atau nginduk ya. Ini akan kita buat juga di pertemuan yang selanjutnya nanti ya. Sebenarnya yang masuk coba kita admit dulu. Nah, kemudian banyak dari teman-teman ini yang biasanya kalau sudah dapat tamu gitu ya. Kalau Mas Zaki, Mas Kemot kemarin tamunya adalah teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kalau transfer antar rekening pribadi biasanya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tamunya ini biasanya orang lain gitu ya. Kemudian menghendaki saya menggunakan rekening dari bisnisnya, nama bisnisnya gitu ya. Misalkan Mas Zaki pas di Jakarta, kemudian dapat tamu liburan ke Bali 10 orang gitu. Kalau tamunya transfer ke rekeningnya Mas Zaki, kan gimana ya, kurang meyakinkan gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan share juga bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya virtual akun ya, untuk bisa menerima pembayaran dari si tamu atau si customer tersebut, tapi dengan nama rekening bisnis dari teman-teman. Jadi misalkan tadi Mas Zaki dapat 10 orang liburan ke Bali, 10 orang tersebut nanti transfernya bukan ke rekeningnya Mas Zaki, tapi ke nama rekening bisnisnya Mas Zaki, misalkan Siromi Sutur gitu. Nah, bagaimana cara buatnya? Nanti kita akan share di materi yang kedua ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di part yang ketiga nanti, kita akan belajar tentang 4 jenis pelaku tur dan juga ketentuannya gitu ya. Yang pertama nanti kita akan tentang apa itu tour leader, ya, apa itu tour guide, kemudian apa itu land tour, dan apa itu misalkan ada agent atau ada yang jadi resellernya gitu ya. Dan yang pasti kita share juga ke teman-teman tentang ketentuannya. Nah, yang sering terjadi di lapangan itu salah kaprah antara tour leader ya maupun dengan tour guide-nya. Biasanya kalau ada komisi ya dari tempat oleh-oleh atau dari restoran atau dari manapun gitu, biasanya ada yang salah kaprah nih, bagaimana ketentuan si tour guide, kemudian bagaimana ketentuan si tour leadernya, dan siapa yang berhak mendapatkan komisi dari oleh-oleh tersebut gitu ya. Nah, itu akan kita detailkan ke teman-teman semuanya. Agar apa? Agar nanti teman-teman ketika teknis di lapangannya juga tidak bingung dan tidak salah kaprah gitu ya ketika pelaksanaan teknisnya, dan bisa menjaga hubungan dengan teman-teman lentur maupun yang lagi pelanggannya ya. Sebenarnya ada yang masuk, Mas Rahmat Hidayat masuk. Benar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan detailkan ke teman-teman rules dan cara kerjasama dengan lentur. Bagaimana skemanya gitu ya, ketentuannya bagaimana, aturannya bagaimana ya.
Lentur ini kalau teman-teman tahu, misalkan nih di sini ada Mas Ramadi Hidayat, ini sebagai lentur dari dari Bali gitu ya. Nah, teknis kerjasama dengan Mas Ramadi Hidayat itu nanti gimana gitu ya? Nanti akan kita detailkan di materi yang keempat ini. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting ya teman-teman. Ini porsi yang paling besar sebenarnya. Nilainya mungkin bisa dibilang kalau takarannya 100% itu 75%. Kenapa? Karena di sini ya seperti yang dilakukan Mas Jaki sama Mas Kemo tadi itu sudah keren banget. Artinya sebelum membuat sebuah paket wisata menentukan dulu ya kapan momentum yang tepat, tanggalnya gitu kan, musimnya kapan. Kemudian atau keinginan si marketnya ini kemana gitu kan, liburan musim dingin pas turun salju tentu main salju gitu ya. Nah itulah yang nanti akan kita share ke teman-teman lebih detail tentang yang namanya riset dan juga survei market, di mana nanti kita akan belajar tentang apa itu teknik false belief atau keyakinan yang salah dari si marketnya, kemudian menghandling keberatan si marketnya, kemudian bagaimana ketika ada ketakutan-ketakutan yang dialami oleh si si target marketnya gitu ya. Mungkin teman-teman masih awam dengan hal ini, tapi nanti akan kita jelaskan lebih detail. Karena pada dasarnya poin yang kelima ini sangat fundamental sekali ya. Contohnya adalah ketika teman-teman melakukan sebuah penawaran masuk ke sebuah misalkan sekolah gitu ya, ke SMA, SMP atau bahkan ke kampus gitu ya. Pasti akan banyak pertanyaan dari pihak kampusnya terkait penawaran yang diberikan oleh teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana ketika mereka ada kemudian ketika mereka ada meragukan kita gitu ya. Nah, bagaimana kita nanti akan mengcounter hal tersebut, menjawab hal tersebut sehingga kita malah bisa meyakinkan mereka. Nah, itu akan kita pelajari di materi riset ataupun survei market ini. Dan yang selanjutnya nanti kita juga akan belajar yang namanya teknik negosiasi ya. Bagaimana nanti penggunaan yang namanya added value atau kita bisa menggunakan nilai lebih gitu ya. Kemudian unique offer, kemudian answer point dan juga bundling gitu ya. Nanti teknisnya bagaimana akan kita detailkan. Tapi sedikit bocoran ya, teman-teman. Ini teknik negosiasi yang dengan added value, ini seringkali digunakan oleh teman-teman yang biasanya mainnya tender atau mainnya melakukan penawaran gitu ya. Contoh lagi ketika masuk di sekolah gitu ya. Biasanya kan teman-teman sudah tahu ya kalau di sekolah study tour itu ya seperti itulah kompetisinya. Nah, di situ kita bisa memberikan sebuah added value juga ke customer kita tersebut ya. Contohnya nih, misalkan kalau di Al-Azhar gitu ya. Kebetulan nih Mas Jaki punya teman di Jepang yang dia ngurusin bagian info tentang beasiswa di Jepang. Nah, itu bisa dijadikan semacam added value ya atau tambahan nilai yang bisa kita berikan kepada SMA Al-Azhar yang di Jakarta tadi ya untuk ditawarkan. Jika menggunakan jasa tur kita untuk trip kemanapun gitu ya, akan kita kasih informasi tentang info beasiswa itu. Nah, nanti sebelumnya Mas Jaki komunikasi dulu dengan temannya yang memang mengetahui hal tersebut ya. Itu salah satu contoh dari penggunaan added value-nya. Kemudian untuk unique offer-nya ini biasanya agak receh gitu ya teman-teman. Tapi bagi si target market atau bagi customer ini sangat penting sekali ya. Misalkan nih kalau trip ya bawa rombongan gitu ya dalam jumlah cukup banyak, misalkan ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan atau sebuah keluarga gitu ya dalam jumlah yang cukup banyak ya. Perjalanannya jauh gitu ya, mungkin lebih dari 4-5 jam gitu ya, Jakarta Malang atau Bandung ke Malang gitu ya. Mereka biasanya ketika istirahat pengen dikasih yang namanya bantal leher. Nah, itu juga kita bisa berikan kepada si customer tersebut sebagai sebuah added value ataupun unique offer juga atau penawaran yang unik gitu ya. Karena apa? Karena hal yang semacam itu bagi kita mungkin nggak terlalu masalah gitu ya, receh gitu ya mungkin ya. Tapi itu dari sisi customer gitu ya, itu sangat-sangat bermanfaat sekali dan mereka akan semacam ada kesan tersendiri bagi kita ya, itu untuk teknis di lapangannya. Nah, bagaimana kita menerapkan ya cara-cara tersebut gitu ya ketika nanti kita melakukan penawaran, itu nanti akan kita bahas di part yang kelima ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknik yang namanya dream ya atau mimpinya mereka atau keinginannya mereka dan apa kebutuhannya mereka ya. Kalau teman-teman breakdown atau dalami lebih lanjut ya, sebenarnya yang dilakukan Mas Jaki sama Mas Kemut di awal tadi, bisnis tour ini sebenarnya adalah kita bagaimana bisa untuk mewujudkan mimpi dari si audiens kita ya.
tadi masih disampaikan, mimpi orang Indonesia yang baru pertama kali datang ke Jepang atau yang sudah lama di Jepang gitu ya, ingin lihat salju, ingin main salju gitu ya. Mereka hanya butuh untuk difoto di salju bawa papan ski meskipun nggak main gitu ya Mas Yagi ya. Hanya difoto, hanya untuk diupload di sosmednya mereka, hanya untuk diupload jadi foto profilnya mereka. Nah, ketika kita memainkan apa yang jadi mimpinya mereka dan kita bisa mengakomodir apa mimpi dari si target market tersebut, nah itu poinnya sungguh keren banget, sungguh luar biasa gitu ya. Bagaimana kita cara mainnya nanti kita akan jelaskan juga. Kemudian bagaimana kita mainnya di poin yang atau kebutuhan gitu ya. Poin yang ini kalau teman-teman ketahui ini biasanya mainnya di study tour atau study banding gitu ya. Karena mereka sudah ada programnya, sudah ada agendanya dan mungkin bisa sudah ada ya, kalau itu nggak terlaksana ya maka programnya nggak akan jalan dan ada beberapa pihak yang mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah itu bagaimana caranya mainnya nanti akan kita jelaskan. Nah kalau kita bisa menggabungkan keduanya antara dream atau want dan juga need, ini keren sekali. Mungkin teman-teman ada yang bisa nebak nggak kira-kira tour apa yang menggabungkan kedua hal ini antara keinginan dan juga kebutuhan jadi satu? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Mungkin Mas Zaki atau Pak Makmur mungkin. Tour yang orang tuh ingin dan dia juga butuh. Jadi mau nggak mau keinginannya tercapai, kebutuhan juga tercapai gitu. Kira-kira apa Mas? Atau ada teman-teman yang lain? Monggo silakan. Kira-kira aja. Salah juga nggak apa-apa. Nggak ada yang marahin. Mungkin Mas Kimon, Mas Dian, Mas Rusak atau bahkan Mas Sagimin, monggo. Antara menggabungkan mimpi orang ya dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi satu, kita akomodir dan dia pasti ngambil. Kira-kira apa? 5. 4. Tur umroh. Yes, betul banget Mas Yaki. Makanya umroh itu ya kalau memang apa ya namanya nggak perlu ribet-ribet cari market gitu ya karena itu udah menggabungkan keduanya. Nah bagaimana nanti kita bisa main ya dalam satu kali project gitu ya menggabungkan antara dream dan want ini atau dan dengan kebutuhan ini gitu ya. Teknisnya bagaimana nanti akan kita detailkan sehingga orang ya rasanya kayak umroh itu tadi gitu ya, mau nggak mau dia harus ngambil gitu. Nanti kita akan detailkan ke teman-teman semuanya. Itu yang poin yang kelima ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini cukup penting juga ya, bagaimana kita akan jelaskan ke teman-teman tentang resiko kerja dan juga resiko bisnisnya gitu ya. Teman-teman yang baru pertama kali memulai bisnis tour ya, mungkin sangat excited gitu ya, untuk bisa survei ke beberapa lokasi wisata gitu ya, misalkan ke luar negeri gitu ya, atau bahkan ke dalam negeri, ke Lombok lah, ke Bali kah, ke beberapa destinasi wisata. Tapi sebenarnya ada hal yang terlewatkan di situ. Apa itu? Kalau bisnis ya kita harus menghitung yang namanya return on investment-nya ya. Kita keluar budget berapa, kemudian kita bisa dapat berapa juga gitu ya. Tapi rata-rata teman-teman terlalu fokus pada membangun jaringan atau membuat produknya. Sehingga banyak budget dikeluarkan untuk ya dalam tanda kutip ya, mungkin selfie ke tempat destinasi wisata yang keren, yang favorit gitu ya. Kemudian diupload dengan harapan customer akan excited dan kemudian menggunakan jasa tour kita. Tapi ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana kita nanti menanggulangi hal seperti itu nanti akan kita jelaskan, dan juga tentang penanganan resiko kerjanya. Tadi kalau Mas Zaki pas teknis di lapangannya ada kendala apa tadi Mas? Makannya ternyata bukan halal food gitu ya. Kemudian solusinya adalah teman-teman tadi disampaikan, kemudian di cashback, mereka cari makan sendiri, oke nggak masalah. Ya seperti itu, salah satu contohnya juga. Kemudian, ketika misalkan nih, teman-teman bawa rombongan dalam jumlah yang cukup banyak, satu bus gitu ya, 50 orang, ada yang di lokasi wisata ada yang sakit gitu ya. Nah, teknisnya bagaimana? Dia sakit, dia sampai mungkin nggak sadar, semaput gitu ya, dia butuh dibawa ke dokter gitu, itu teknisnya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan juga ke teman-teman semuanya. Bahkan kalau misalkan nih kemungkinan terburuknya sampai ada yang dalam tanda kutip ya, yang nggak akan diharapkan gitu ya, meninggal dunia ya, itu bagaimana teknisnya nanti juga akan kita sampaikan ke teman-teman semuanya gitu ya. Kemudian poin yang ketujuh, ini kita akan bantu teman-teman bagaimana bisa membangun jaringan tour. Jadi selain di komunitas kita ini, tapi bagaimana nanti kita pandu teman-teman bisa membangun jaringan tournya sendiri secara mandiri, yang mana nanti itu juga akan jadi milik teman-teman sendiri ya.
Kalau mau dimanfaatkan teman-teman sendiri, monggo. Kalau mau di-share juga ke teman-teman yang lainnya yang ada di jaringan ini atau di komunitas ini juga oke, nggak masalah. Dan kita akan share ke teman-teman bagaimana cara survei yang efektif gitu ya. Jadi kalau misalkan nih Mas Zaki ya, misalnya posisinya di Jakarta, kemudian dapat tamu tadi ke Malang gitu ya. Kalau Mas Zaki dari Jakarta ke Malang dulu ya, survei lokasi wisata di sana, terus kemudian perjalanannya, nginep di hotelnya juga, ketika dihitung-hitung ternyata biayanya cukup tinggi gitu ya. Nah, ketika Mas Zaki melakukan itu ke beberapa destinasi, tentu kan budgetnya akan sangat banyak, sangat besar sekali ya. Tapi bagaimana cara survei ya, Mas Zaki Jakarta ke Malang itu bisa gratis ya, kemudian nggak perlu keluar biaya dan bahkan di awalnya sudah untung duluan ya. Itu nanti akan kita share juga. Kenapa? Beberapa kita sudah melakukan hal tersebut dan itu sangat-sangat bekerja dengan efektif gitu ya. Jadi kita nggak keluar duit banyak hanya untuk sekedar survei gitu ya teman-teman semua. Kemudian di poin yang ke-8 kita akan breakdown detail bagaimana cara menghitung paket wisata ya. Kemudian hingga teknisnya hingga rincian ya, hingga rincian kalau misalkan nih kita mau ngasih yang namanya cashback seperti yang Mas Zaki tadi atau fee gitu ya, untuk EO-nya lah, untuk pihak-pihak terkait lah, untuk panitia. Kemudian bagaimana perhitungan free on charge-nya ya atau FOC-nya. Itu biasanya untuk PL-nya, kemudian untuk drivernya seperti apa, nanti kita akan breakdown juga. Misalkan Mas Zaki tadi ke Jakarta, dari Jakarta bawa tamu ke Malang, bawa 2 bus gitu ya, ada 2 TL ya. Kalau nginepnya 2 hari, misalkan 2 hari 1 TL itu 2 TL itu nginepnya 2 hari gitu ya. Kalau misalkan itu bayar 500.000, 1 juta 2 hari ya. Kalau misalkan bayar gitu ya, itu kan Mas sebenarnya jadi apa ya, kurang ideal juga. Nah, karena dia jadi TL gitu ya. Nah, kalau itu gratis, nah tentu keuntungan 1 juta tadi bisa jadi tambahan buat Mas Zaki. Nah, itu bagaimana caranya kita menghitungnya, nanti akan kita detailkan di part yang ke-8 ini gitu ya. Kemudian part yang ke-9 ya teman-teman, tentang teknis pelaksanaan turnya ya. Jadi kita ini akan benar-benar sama apa ya, membayangkan gitu ya, dari mulai perannya dulu, kita ngapain, apa yang harus kita persiapkan. Ibarat kata kita mau perang, senjatanya apa saja gitu ya, kemudian strateginya bagaimana nanti akan kita detailkan di sini ya. Contoh misalkan kalau kita butuh memasukkan sebuah penawaran, apa yang dibutuhkan gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan sebelum melakukan penawaran, itu nanti kita detailkan di sini. Kemudian ketika pelaksanaannya, bagaimana cara handle tamu, kemudian memanage seluruh akomodasi tamu dan hingga teknis ngatur jadwal makannya, kemudian ngatur kalau nginep di hotel ya, ngatur kamar untuk tamu-tamu hotelnya, bagaimana biar cepat gitu ya. Jadi ada caranya, nanti akan kita detailkan di sini. Kemudian untuk paskanya, di mana ini yang cukup penting dan mungkin kemarin Mas Zaki sedikit melewatkan dan Mas Kemut ya, hanya sebenarnya cukup apa ya namanya, penting untuk membranding bisnis dari teman-teman nantinya ya. Kemarin kita tanya ke Mas Zaki, belum ada video dokumentasinya Mas Zaki ya. Itu sebenarnya cukup penting banget Mas Zaki, tapi sebenarnya nggak masalah, sudah ada foto-fotonya juga sudah bagus, nanti bisa digabung-gabung jadi sebuah video juga gitu ya. Karena cara ini pernah kita lakukan, jadi teknisnya setelah pasca turnya gitu ya, perjalanan gitu ya, ada salah satu tim kita, teman kita yang dia ngedit videonya ini ketika dalam perjalanan di busnya gitu ya. Jadi kita bekerja satu tim, di perjalanan dia nggak tidur, dia ngedit videonya ini, kemudian ketika si tampaknya sampai di tempat meeting point awalnya gitu ya, videonya sudah kita kasihkan, video dokumentasinya sudah kita kasihkan gitu ya, dan akhirnya efeknya adalah kita bisa dapat yang namanya bintang 5. Karena apa? Mayoritas ya, kadang orang tidak terlalu memperhatikan di bagian dokumentasi ini ya. Bagi kita it's okay, nggak masalah. Tapi kalau customernya biasanya ibu-ibu gitu ya, atau orang yang dalam tanda kutip yang apa ya, hobi untuk di depan kamera gitu, mereka pasti ingin banget yang namanya dokumentasi ini. Nah, ketika kita bisa mengakomodir hal tersebut ya, maka potensi untuk kita dapat dalam tanda kutip ya bintang 5 itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, satu lagi, poin yang paling penting, nanti kita sudah masuk ke ranah yang digital, yaitu list building untuk produk yang selanjutnya. List building ini maksudnya apa? Nanti kita akan custom, ya, akan masukkan data orang-orang yang sudah ikut tur kita. Kayak Mas Zaki kemarin 50 orang gitu ya. Tentu sudah punya kontaknya semua, WhatsApp, kemudian namanya, semua sudah ada semua. Dan mungkin kali mereka merekomendasikan ke orang lain, kemudian menggunakan jasa Mas Zaki dan Mas Kemot, atau bahkan
ketika Mas Zaki dan Mas Kemot punya trip lagi, orang ini juga akan ikut lagi. Nah, itu sebenarnya jangan dilepas gitu ya, 50 orang itu Mas, karena itu potensial market sebenarnya. Sudah merasakan bagaimana servis dari Mas Zaki dan Mas Kemot gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengcustomnya, terus kemudian bagaimana cara kita menyapa mereka, menawarkan paket wisata lagi kepada mereka ketika kita memiliki gitu ya. Nah, itu akan kita bahas di part yang ke-9 ini gitu. Kemudian ke-10 ya, ini yang cukup krusial ya teman-teman. Bagaimana cara memulai bisnisnya ya? Apakah kita ikut konsorsium? Kemudian apakah kita buat paket wisata sebanyak-banyaknya, ataukah kita jemput bola dulu, ya? Ini teknisnya bagaimana nanti akan kita detailkan ke teman-teman. Tapi pada dasarnya ini semua tergantung dari interest atau minat dari teman-teman semuanya, ya. Kalau memang pengen dapat keuntungan itu bisa langsung gunakan yang namanya jemput bola. Jadi turun gunung langsung ke lapangan temui target marketnya gitu ya. Tapi kalau ya buat coba-coba gitu ya, ya sudah ikut konsorsium, oke, boleh ikut open trip gitu ya. Atau buat paket wisata sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, kalau ada yang order dijalankan, kalau enggak ya dianggap belum rezeki gitu, itu is okay. Tapi tergantung dari minat atau ketertarikan dari teman-teman semuanya. Kemudian di poin yang ke-11 ya, di mana nanti kita akan bantu teman-teman untuk bisa mengoptimalkan 4 lumbung potensi profit ya. Jadi kalau di sistem tiketing kita ada 2 potensi profit sebenarnya ya teman-teman. Dari sistem tiketing yang B2B yang kemarin beberapa waktu kita sudah pelajari ya, yaitu yang kita perlu ngisutkan datanya ya, yang B2C-nya, yang B2B-nya, dan juga bagaimana mengoptimalkan yang B2C-nya. Jadi semacam teman-teman kemarin buat sistem tiketing tapi dengan nama brand dari teman-teman sendiri ya. Kemudian bagaimana kita juga mengoptimalkan website ya. Ketika benar-benar sudah pariwisata bisa berjalan dengan normal, teman-teman buat open trip gitu ya. Bagaimana orang bisa order di situ, kemudian melakukan pembayaran dan transaksi langsung di websitenya teman-teman. Atau ketika orang ada yang mau konsultasi atau tanya, itu bisa custom. Jadi di situ ada tombol direct WA atau masuk ke alamat email ke teman-teman. Jadi ketika orang mau tanya bisa langsung terkoneksi dengan kontak dari teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara memaksimalkannya nanti akan kita jelaskan ke teman-teman semuanya. Kemudian di part yang ke-12, nah ini cukup penting ya, yaitu pentingnya edukasi trip dan juga apa tujuannya. Yang jelas ya, ini agar kita tahu bagaimana teknis pelaksanaan di lapangannya dan resiko-resiko yang terjadi di lapangan bagaimana. Solusinya atau penanggulangannya bagaimana nanti kita akan belajar di materi yang ke-12 ini gitu ya. Kemudian di tahap yang terakhir atau di part yang ke-13 ini kita harapkan teman-teman bisa untuk segera action dan bisa untuk goal projector pertama kali mulai gitu ya. Tapi kalau yang sudah pernah goal projectnya bisa goal lagi project-project yang selanjutnya ya. Menggunakan strategi yang online atau offline ya. Dan bagaimana caranya nanti akan kita detailkan ya ke teman-teman semuanya. Kalau misalkan nih, kemarin teman-teman udah belajar menggunakan Facebook dan juga Instagram Ads untuk iklan gitu ya. Nah, bagaimana bisa untuk goal project-nya, step-nya bagaimana atau rules-nya bagaimana, nanti kita akan juga coba jelaskan. Dan yang pasti, nanti teman-teman akan kita bagi atau berikan yang namanya workbook action plan ya, nanti bisa di print out ya teman-teman. Di situ ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Tapi ketika teman-teman sungguh-sungguh dan serius melaksanakan apa yang ada di workbook itu atau action plan itu, insya Allah kemungkinan besar proyektornya akan goal. Kenapa? Karena memang itu sudah kita uji coba dan beberapa teman menggunakan pola atau formula itu berhasil gitu ya, hingga benar-benar goal projectnya. Salah satu bocorannya adalah kita menggunakan teknik negosiasi yang ada di materi yang kelima tadi dan bagaimana teknik surveinya gitu ya. Karena bagi pemain yang baru gitu ya, bagi kita yang baru awal-awal, tentu kita tidak bisa langsung bergending ke atas gitu ya, atau jual mahal gitu. Kita harus benar-benar turun gunung dan memahami apa fungsi marketnya gitu ya. Nah, itu bagaimana teknisnya nanti teman-teman akan dapat di workbook atau action plan ini gitu ya. Nah, fungsi workbook ini adalah nanti yang pasti adalah memudahkan closing teman-teman dan seolah-olah ya teman-teman nanti sudah tahu segala solusi dari problem si customer. Jadi ketika customer ngomong problemnya ini, teman-teman sudah bisa jawab. Misalkan contoh-contoh sederhananya nih, misalkan si customer ini belum begitu percaya, misalkan menggunakan jasa dari teman-teman ya. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara counternya? Nah, nanti akan kita detailkan dan teman-teman bisa tahu jawabannya ketika menggunakan workbook action plan ini, gitu ya. Nah, lagi teman-teman ya, dimana kita akan agendakan juga
ada yang namanya RNA Nights atau TTA Nights ya. Apa itu maksudnya? Jadi nanti kita akan agendakan ya, waktunya nanti bisa tentatif hari biasa, weekend ataupun setelah edukasi, yaitu review dan analisis. Jadi setelah nanti teman-teman mengikuti beberapa materi edukasi kita ini, pasti ya, itu pasti akan ada pertanyaan atau akan ada apa ya, hal yang ingin disampaikan gitu ya, Mas ini gini-gini atau nanti bagaimana gitu, nanti bisa disampaikan di malam review atau analisis ini. Jadi di situ teman-teman silakan menyampaikan apa kendalanya, keluhannya bagaimana, dan kalau tim dari Kehintur ya bisa untuk segera membantu ya, nanti akan kita coba bantu juga ya. Kemudian ada juga malam time to appear, maksudnya apa? Di sini nanti akan kita berikan kesempatan bagi teman-teman semuanya yang punya produk, yang punya paket wisata nih. Misalkan kayak Pak Mapor punya paket wisata mana gitu ya, Mas Ramad punya paket wisata mana. Nanti silakan untuk bisa dipresentasikan di malam time to appear gitu ya, atau TTNS ya. Nanti seperti apa teknisnya? Seminggu atau 2 minggu sebelum tampil gitu ya. Nanti kita akan info dulu ke teman-teman ya, agar dipersiapkan semua kebutuhannya. Jadi ketika teman-teman presentasi itu benar-benar bisa meyakinkan teman-teman yang lain, atau bisa juga untuk mengembangkan ya jaringannya ke teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya momentum yang sangat bagus sekali dan harus dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mempromosikan dirinya kepada rekan-rekan yang lainnya juga gitu ya. Misalkan kayak Mbak Evi punya paket di Kalimantan, orang belum tahu nih paket di Kalimantan seperti apa gitu ya. Nah, di malam ini atau di TTN Night ini nanti bisa disampaikan atau dipresentasikan ke teman-teman semuanya ya. Jadwalnya seperti apa nanti akan coba disesuaikan oleh tim dari Kehintur ya. Nah, yang pasti itu ya tentatif ya waktunya teman-teman, tidak di malam Rabunya. Mungkin kalau di malam Rabunya setelah kita edukasi itu bisa, tapi nanti bisa sambil beriringan dengan kita waktu edukasinya gitu ya. Jadi selain Mas Jaki nanti mungkin belajar, teman-teman yang belajar juga, Mas Jaki juga bisa presentasi nih. Paket wisatanya kemarin dibuat seperti apa supaya teman-teman ada gambaran. Kalau misalkan ada tamu juga, siapa tahu nanti bisa kerjasama dengan Mas Jaki, Mas Kemut maupun teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Itu di RNA dan juga TTN Night. Kemudian di jadwal edukasinya ya, nanti teman-teman silakan dikosongkan waktunya dan diusahakan semaksimal mungkin ya untuk bisa gitu ya. Ini di hari Rabu pastinya ya, di tanggal 3 Februari materi yang pertama tentang landasan bisnis juga bagaimana dengan legalitas tadi ya. Kemudian di tanggal 10 Februari ya, itu tentang 4 jenis pelaku dan juga ketentuannya. Kemudian masih di tanggal 10 Februari itu ada, kita akan jelaskan rules dan kerjasama dengan Purgat seperti apa. Kemudian di 17 Februari kita akan breakdown detail tadi yang kita sampaikan ya, bagaimana cara riset dan bagaimana teknik atau trik negosiasi dengan kita gabungin ya antara dream dan juga kebutuhan si market tadi. Karena ketika kita bisa ya menemukan apa dream market tersebut dan apa kebutuhannya jadi satu gitu ya, dan kita tahu solusinya, kita tawarkan, kemungkinan besar proyektornya akan goal dan dia akan menggunakan jasa kita. Dan di situ biasanya kita sudah akan mengurangi yang namanya perang harga ya. Karena orang itu kadang kan dia akan membeli atau melakukan transaksi, tidak peduli harganya, yang penting apa keinginannya, apa impiannya bisa tercapai. Rata-rata kan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memainkan sisi psikologis dari si audiens atau target market kita tersebut gitu ya. Kemudian di tanggal 24 Februari kita akan belajar tentang penanganan risiko dan juga risiko bisnisnya yang kita sampaikan tadi dan cara membangun jaringan tur. Teman-teman boleh dicatat dan nanti kita coba akan share di grup juga ya tentang jadwal edukasinya ini. Kemudian di 3 Maret ya, di tahun 2021 kita akan breakdown detail ya tentang bagaimana menghitung paket wisata hingga FOC-nya, kemudian perhitungan kalau ada kita ngasih komisi itu bagaimana gitu ya, bahkan hingga ke kamar untuk driver ketika kita menggunakan hotel itu seperti apa perhitungannya, nanti akan kita detailkan di sini. Kemudian di tanggal 10 Maret 2021 ya, di persembilan kita akan belajar full tentang bagaimana teknis pelaksanaan turnya dari perannya, pelaksanaan hingga paskanya ya. Di tanggal 17 Maret kita akan belajar bagaimana step awal memulai bisnis turnya ya, terutama tentang teknis bagaimana cara menjemput bulannya ya, cara menentukan target market yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi idealnya adalah ketika teman-teman mau untuk jemput bola, mau untuk menentukan target marketnya siapa gitu ya, kemungkinan besar bisnis turnya pasti akan jalan. Tapi kalau hanya fokus di produk wisata yang dimiliki saja, kemudian memaksakan orang untuk membeli produknya, kemungkinan besar tidak akan bisa lancar gitu ya. Dan
kalau tambahnya sangat kecil sekali kemungkinannya gitu ya. Nah, makanya kita ajarkan bagaimana teman-teman nanti bisa jemput bola ya dengan di part yang ke-10 ini. Kemudian di part yang ke-11 bagaimana kita belajar mengoptimalkan 4 lumbung potensi profit tadi ya di tanggal 17 Maret. Kemudian di tanggal 24 Maret 2021 ya kita akan sama-sama belajar bagaimana pentingnya edukasi dapat tujuannya, dan di tanggal yang sama juga nanti kita akan bagi yang namanya workbook atau action plan ke teman-teman semuanya. Jadi setelah itu monggo teman-teman langsung praktek. Ibarat kata nih, kalau sekolah teman-teman di situ sudah lulus, sudah benar-benar sah gitu ya, langsung praktek dengan apa yang didapatkan oleh teman-teman semuanya sambil mereview materi-materi yang sudah kita sampaikan. Kalau benar-benar langsung praktek, insya Allah pasti akan dapat hasilnya gitu ya. Kalau misalkan ada kendala, ditolak kemudian atau belum berhasil, ya itu wajar karena memang prosesnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak action atau tidak melakukannya, ya itu dia akan jadi hal yang mubazir atau sia-sia gitu ya. Nah, nanti akan dapat seperti ini ya teman-teman, workbook action plan-nya for goal first projector dari teman-teman semuanya, di mana di sini nanti berisi job list yang memudahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan proyektur tanpa perang harga ya. Sebenarnya kalau kita bilang masalah perang harga itu nanti ada di materi yang bagaimana kita menggunakan teknik negosiasi, kita bisa memberikan penawaran yang bagus ke customer kita gitu ya di materi yang kelima tadi. Dan ketika teman-teman melakukan ini ya atau menduplikasi cara ini untuk proyek-proyek selanjutnya ya, itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Jadi kendala teman-teman di lapangan itu yang paling sering kita temui adalah ketika goal project yang pertama ya, biasanya nih, ini mohon maaf nih Mas Jaki dan Mas Kemot, itu kan dari teman-teman gitu ya. Kemudian untuk goal project yang kedua itu biasanya bingung. Kenapa? Karena ini kan teman-teman sudah ajak liburan ya. Masa kita ajak liburan lagi dan waktunya mungkin belum memungkinkan. Nah, itu jangan sampai kejadian ke teman-teman semua ya. Artinya ketika nanti tahu formulanya, itu tidak akan bingung lagi untuk mendapatkan customer-nya atau mendapatkan siapa tamu yang mau diajak tour gitu ya, melalui formula yang ada di workbook action plan ini gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa duplikasi caranya. Banyak sekali nanti teknisnya gitu ya. Karena kita akan benar-benar mendetailkan bagaimana tentang cara agar teman-teman bisa mendapatkan peserta tour gitu ya. Jadi kalau teknis tour itu sebenarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit, bisa dipelajari. Tapi jangan sampai fokus teman-teman ini hanya di teknis tournya saja gitu ya. Tapi harus fokus juga di bagaimana cara mendapatkan peserta tour. Kalau kita cuma belajar teknis tournya saja, padahal ketika tour kita juga butuh peserta gitu ya. Kalau nggak ada pesertanya, ya kita nggak bisa menjalankan yang teknis tournya juga. Nah, nanti akan kita pelajari nanti akan teman-teman bisa praktekkan menggunakan workbook action plan ini gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman, kasih nanti di bulan depan ya, dan mohon maka teman-teman bisa meluangkan waktunya, karena sekali lagi nanti kita tidak akan mengulang lagi materi tersebut ya. Untuk teknisnya mungkin nanti di setengah jam awal atau 30 menit awal ya, kita akan lebih banyak diskusi terlebih dahulu, tanya jawab ya, meluangkan waktu tentang progres dari teman-teman. Baru di jam selanjutnya kita akan belajar tentang teknisnya tersebut gitu ya. Sebelum kita tutup ya, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman, monggo silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Mas Yaki mungkin ada yang mau ditanyakan atau rekan-rekan yang lainnya? Kita sambil absen ya ini ya. Ya, saya mau nanya dong. Boleh Pak Amur, monggo Pak. Ya, ini workbooknya tuh kapan dibaginya gitu? Oh, itu nanti kita sampaikan ke Pak Makmur, saya via WhatsApp Pak Makmur. Ya, soalnya selama ini kan kalau saya lihat itu ini materinya itu kalau udah selesai itu udah gitu. Jarang di-share gitu. Jarang di-share. Oke, siap, nanti akan ini setelah selesai itu ya sudah gitu, nggak ada lagi gitu. Setahu saya sih. Kalau teman-teman yang lain sebenarnya bisa akses di member area Pak Makmur. Cuma beda ya. Maksudnya gini, kalau misalnya udah janji di-share ya di-share gitu. Terus yang kedua, sebenarnya masalah yang utama sekarang ini adalah pandemi corona. Yes, betul Pak Makmur. Utama banget. Ya. Makanya saya salut sama anak muda tadi itu bisa ke sana gitu. Karena kemarin juga kan teman saya tuh nanya tuh, teman SMA saya kan. Terus saya tanya sama Pak Alvin bilang, "Oh, belum dibuka," gitu kan. Ya sudah gitu kan. Kemarin kan mereka tanya tuh, belum dibuka, hanya untuk bisnis saja katanya dibukanya ya kan.
Tapi mereka juga nggak mau juga sekarang karena itu tadi. Mereka nggak mau repot ada swab segala gitu kan. Betul. Malah kalau nggak corona jadi corona. Mereka takut kayak gitu. Sebenarnya gini Pak Makmur ya, kalau kita diskusi dengan teman-teman yang ada di lapangan ya, terutama teman-teman yang di Pulau Jawa ini, teman-teman yang di Jogja, yang di Malang itu banyak sekali yang sekarang udah dapat orderan. Bahkan tadi sore, kayak saya dapetin dari salah satu tempat oleh-oleh di Malang itu rombongan dari Brebes itu hampir 5 atau 6 bus gitu ya, dan oke, nggak ada masalah di sananya. Artinya sebenarnya ini tergantung di posisi kita aja sih Pak Makmur, kita mau fokusnya di mana gitu ya. Kalau kita memang biasanya fokusnya di luar negeri memang sekarang belum memungkinkan gitu ya. Tapi kalau sekarang yang memungkinkan dan biar bisnisnya bisa jalan, kita jalankan trip yang domestik gitu ya, dengan kondisi yang ada it's okay dan customer tidak masalah, kita bisa jalankan juga. Di Jogja pun teman-teman di Jogja besok tanggal 29 Januari itu ada ada order 35 ada di Jogja di Pantai Parangtritis. Saya juga kaget tadi di update statusnya dia gitu kan. Kok jalan gitu ya. Tapi ya disampaikan oke Mas. Ya itu yang ada di ada di media gitu ya. Tapi di lapangannya kita bisa tur juga kok gitu. Ya itu tergantung dari kita sih Pak Makmur dan bagaimana bisa menyampaikan ke customer juga. Tapi selama customer it's okay sebenarnya nggak masalah. Seperti kemarin teman dari Gili Ketapang ya, dari Gili Ketapang Pak Cis kemarin menyampaikan ada anomali yang unik sebenarnya. Kalau orang sakit, dia kemungkinan nggak akan tur gitu ya. Hanya orang sehat saja yang akan pergi jalan-jalan. Kita prinsipnya gitu aja Mas gitu ya. Dan teman-teman di Bromo juga begitu. Orang yang ke Bromo dia pasti sehat Mas. Kalau sakit dia mungkin nggak akan tur gitu ya. Jadi ya selama dia sehat ya nggak apa-apa kita handle gitu ya. Dan ya oke, turnya masih bisa jalan gitu sih. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan lagi. Mungkin Mas Sagime nih, yang sudah posisinya ada di Indonesia, Mas. Gimana kabar di Wonogiri, Mas? Dari ini. Kabarnya baik, Mas. Setiap hari hujan. Sama dong, Mas. Di sini juga. Siap. Oke, teman-teman, kita sudah 1 jam diskusi ya, dan tadi sudah kita sampaikan tentang agenda yang akan kita lakukan di bulan Ini pada penampakan gitu ya? Penampakan gimana, Pak Makmur? Ya penampakan orang nggak kelihatan. Oke. Ya, oke teman-teman, sudah 1 jam ya kita diskusi dan tadi yang sudah kita sampaikan untuk agenda bulan selanjutnya. Semoga bisa menjadi atensi bagi teman-teman dan harapannya ketika nanti teman-teman benar-benar serius belajar dan mempraktekkan apa yang ada di workbook action plan ini bisa goal untuk project tour teman-teman. Minimal itu kapan dong kirimnya? Kalau sesuai tanggalnya itu di bulan Maret akhir Pak Makmur. Ya. Itu masih jauh ya. Iya, ya memang harus begitu Pak. Nanti kalau kita berbicara sekarang ke materinya Pak, sama aja Pak nanti. Berkata ujian tapi nggak tahu bagaimana jawab soal yang ada di ujian gitu. Itu gitu Pak Makmur. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita bisa lanjut diskusi via WhatsApp. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa WhatsApp juga ke saya ataupun ke admin dari Keintur maupun MF Indonesia. Sekian, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berlimpah selalu ya, dan tetap semangat selalu, dan semoga dunia pariwisata kita segera berkembang ya, karena optimisme dan narasi positif harus selalu kita bangun ya. Kalau bukan kita yang membangun, kalau bukan kita yang melakukan hal tersebut, siapa lagi ya? Karena kita dan teman-teman yang lain di situ, bahkan ada 40 juta orang yang menggantungkan hidupnya di dunia pariwisata gitu ya. Maka kita harus jadi pionir juga untuk bisa membangun narasi positif tersebut. Dan optimisme itu juga ditunjukkan oleh pemerintah kita. Kalau nggak optimis, mungkin menterinya nggak akan diganti gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman semuanya. Sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata Indonesia maju.